Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari tim Hiperikum Corporatum yang beranggotakan saya Dita Adisya Devani dan rekan saya Bella Marheni. Saya Rafael Adewadana. Kami akan mempresentasikan LKTI kami yang berjudul Peran Komunitas Peduli Adat Indonesia atau Kompedati sebagai sarana pendampingan peningkatan melek hukum untuk masyarakat adat pada era Society 5.0. Indonesia adalah negeri yang majemuk. Kemajemukan masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya pluralisme hukum dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang dapat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Maka dari itu, dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara diatur dalam undang-undang maupun peraturan yang mengatur mengenai tatanan hidup manusia dalam bermasyarakat. Saat ini masyarakat berkembang seiring berkembangnya teknologi yang secara pesat. Adanya gagasan mengenai Society 5.0 merupakan perwujudan dari masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial yang memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Akan tetapi, perkembangan teknologi menjadi sebuah kelemahan jika tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, kami berusaha memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu masyarakat adat dalam menyelesaikan dan melindungi hak-hak mereka. Negara telah mengatur eksistensi masyarakat hukum adat dalam berbagai undang-undang yang mengatur. Namun, dalam pelaksanaannya belum maksimal. Perampasan tanah adat yang diambil alih oleh perusahaan swasta lokal maupun asing menjadi permasalahan yang kerap terjadi di negeri ini. Protes dari masyarakat hukum adat kerap dilakukan, mulai dari unjuk rasa hingga pengajuan perancangan undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat tak kunjung diurus oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu komunitas dan inovasi untuk menunjukkan kaum masyarakat hukum adat yang menuntut hak-hak mereka. Dengan ini, kami menulis karya tulis ilmiah kami yang berjudul Peran Komunitas Peduli Adat Indonesia atau Kompedati sebagai sarana pendampingan peningkatan melek hukum untuk masyarakat adat pada era Society 5.0. Rumusan masalah pada penelitian kami, yakni yang pertama, bagaimana penegakan hukum adat di Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara membentuk sebuah komunitas pendukung masyarakat adat agar dapat diterima di era Society 5.0? Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Pada poin pertama, terdapat hukum adat. Hukum adat merupakan suatu kumpulan atau serangkaian peraturan-peraturan yang dibuat atau ditentukan oleh penguasa, yang bisa disebut juga perintah dalam suatu negara. Peraturan-peraturan yang dibuat ini memiliki prinsip atau dasar yang mengikat dan bersifat memaksa bagi setiap warga negara dalam hukum di Indonesia. Juga terdapat hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Contoh dari hukum tidak tertulis yaitu dengan adanya hukum adat. Hukum adat berasal dari bahasa Arab yaitu hukum dan adah yang memiliki arti seluruhan atau ketentuan. Pengertian atau definisi hukum adat menurut para ahli antara lain yaitu menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat merupakan suatu himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan orang timur asing pada suatu pihak mempunyai sanksi karena bersifat hukum itu sendiri, dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan karena suatu adat. Sedangkan menurut Hazairin, hukum adat merupakan hukum yang ditemukan dalam adat sebagai bagian integralnya. Sebagai bagian kelengkapannya, adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang berkaitan dengan tumbuh dan dikenai dalam masyarakat, misalnya desa di Jawa, nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada poin kedua terdapat peraturan mengenai hukum adat. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat adat. Antara lain, pertama, ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam ketetapan ini ditegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, terdapat Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA nomor 5 tahun 1960.
Dasar hukum yang terdapat di sini digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumber daya hutan bagi masyarakat. Selanjutnya pada poin 3, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 pada pasal 27 ayat 1 tentang penguasaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Berdasarkan peraturan pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya pada poin ketiga terdapat yang ada namanya komunitas. Pada poin 3 ini, komunitas merupakan salah satu hubungan yang terjalin dalam masyarakat atau manusia yang biasanya disebut sebagai suatu kelompok sosial di dalam masyarakat itu sendiri, yang terdiri dari beberapa orang atau individu yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan pada lingkungan-lingkungan tertentu atau daerah-daerah tertentu di suatu negara, dan pada umumnya hal ini mempunyai ketertarikan maupun habitat yang sama. Biasanya komunitas ini terjalin karena adanya rasa yang sama antara berbagai orang, yang kemudian dari beberapa orang tersebut saling melengkapi. Dalam artian melengkapi di sini pola pikir mereka yang sama dan bisa bertukar pendapat serta memiliki tujuan yang sama sehingga terwujudlah hal yang disebut komunitas ini. Setelah itu ada poin selanjutnya, yaitu poin keempat. Kami membahas tentang Society 5.0. Society 5.0 merupakan suatu keadaan di mana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan atau rintangan, bahkan sampai permasalahan sosial yang dihadapi dari orang-orang tersebut dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang telah lahir atau telah muncul pada era revolusi industri 4.0. Antara lain Internet of Things, internet untuk segala sesuatu. Selanjutnya terdapat Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, serta Big Data, data dalam jumlah besar, serta adanya robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang berbasis pada teknologi. Lanjut yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Yang kita gunakan yaitu jenis penelitian normatif. Suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel, atau yang disebut dengan data sekunder. Yang kedua yaitu metode penelitian. Yang kita gunakan yaitu metode penelitian kualitatif, yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Yang ketiga yaitu jenis data. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini yaitu analisis naratif. Teknik ini memiliki 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang kelima yaitu teknik pengolahan data, studi literatur, dengan mengambil beberapa contoh studi kasus dan menyelesaikannya. Data dikumpulkan dari data hukum sekunder seperti buku, jurnal, maupun artikel yang relevan dan sesuai dengan gagasan serta isu hukum ini. Setelah itu dianalisis dan disimpulkan sesuai pemahaman yang terakhir, mengambil saran dari kesimpulan yang sudah diambil. Yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir kami yaitu yang pertama, kebinekaan Indonesia. Setelah itu beraneka adat yang berlaku. Setelah itu pemberlakuan hukum adat dan pelanggaran hak masyarakat adat terkait tanah adat. Dan yang terakhir pembentukan komunitas edukasi masyarakat adat. Baik, saya lanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu bab 4 mengenai pembahasan. Pada poin pertama, terdapat penegakan hukum adat di Indonesia. Hukum adat merupakan salah satu hukum di Indonesia yang tidak tertulis, serta berkembang dan diberlakukan pada lingkungan masyarakat daerah yang bisa tercipta karena adanya cita-cita dan alam pikiran yang muncul atau timbul dari masyarakat daerah di Indonesia itu sendiri. Walaupun hukum adat ini tidak tertulis, tetapi hukum adat tetap mempunyai peran dan sistem hukum nasional di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, menurut Dekret Presiden tanggal 5 Juni tahun 1959, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar perundang-undangan hukum adat. Serta dalam Undang-Undang Dasar sementara tersebut, pada pasal 104 ayat 1 menyatakan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan, dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang serta aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hukum adat diperlukan sesuai adanya perintah kodifikasi, serta perintah kodifikasi ini sendiri merupakan pertama kalinya disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur ketentuan terhadap kodifikasi hukum adat, walaupun dalam kenyataannya belum bisa terlaksanakan dengan baik.
Selanjutnya, ada berbagai masa kerajaan yang telah menggambarkan perkembangan hukum di Indonesia, seperti antara lain yang pertama, terdapat Prasasti Raja Sanjaya tahun 732 Rikedu, Jawa Tengah mengatur tentang aturan-aturan keagamaan, perekonomian, serta adanya pertambangan. Selanjutnya terdapat Prasasti Raja Dewa Sinha pada tahun 760 mengatur keagamaan, kekaryaan, serta kekaryaan. Selanjutnya terdapat hukum, pertahanan, dan pertanian yang ditemukan dalam Prasasti Raja Tulodong di Kediri pada tahun 784 dan Prasasti tahun 919 yang memuat jabatan pemerintahan, hak raja atas tanah, serta adanya ganti rugi. Yang keempat ada hukum mengatur tentang peradilan perdata dimuat dalam Prasasti Bulai Rakai Garung pada tahun 860. Selanjutnya, yang kelima ada Prasasti Raja untuk menyusun aturan adat dalam Prasasti Dharma Wangsa pada tahun 991. Selanjutnya, pada masa Airlangga, adanya penetapan lambang materai kerajaan berupa kepala burung Garuda, pembangunan pendidikan dengan hak-hak istimewa, penetapan pajak penghasilan yang harus dipungut pemerintah pusat. Selanjutnya ada pada masa Majapahit, dengan adanya pembagian lembaga dan badan pemerintahan. Hukum adat baru diakui setelah adanya amandemen konstitusi yang telah dinyatakan dalam UUD 1945 pada pasal 18D ayat 2. Poin-poin penting yang terkandung dalam pasal ini yaitu antara lain yang pertama, konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Poin kedua, jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup. Poin ketiga, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Poin keempat, sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dan poin yang terakhir, diatur dalam undang-undang. Bahasan kami yang kedua yaitu cara membentuk sebuah komunitas pendukung masyarakat yang dapat diterima di era Society 5.0. Kompedati atau Komunitas Peduli Adat Indonesia sebagai wadah edukasi dan peduli dengan masyarakat adat merupakan solusi yang baik terutama pada era perkembangan teknologi pada saat ini. Kompedati ini adalah suatu wadah yang menghubungkan para insan yang peduli akan masyarakat adat di Indonesia. Kompedati terbuka bagi seluruh kalangan untuk bergabung dan berkontribusi untuk masyarakat adat. Selamat datang di website Kompedati. Pada tampilan awal website ini, pengunjung akan dapat melihat header dari kompedati.com. Lalu, jika pengunjung menggeser ke bawah, pengunjung akan melihat pengenalan singkat dari Kompedati kepada masyarakat umum. Lalu, jika pengunjung scroll ke bawah lagi, pengunjung akan melihat mengenai moto dari Kompedati. Di sosial Kompedati ada Instagram, YouTube, dan Twitter. Lalu yang selanjutnya adalah fitur-fitur Kompedati. Fitur-fitur Kompedati ada video, yang pertama ada Kompedati Updates, yang kedua ada Kompedati Calendar, dan yang ketiga ada Edukasi bersama Kompedati. Pertama, Kompedati Updates berisikan mengenai berita, informasi, karya, penjabaran, jurnal hukum, dan serta hal lain yang berhubungan dengan masyarakat adat. Fitur ini bertujuan agar masyarakat luas mampu mengakses segala informasi mengenai masyarakat hukum adat agar secara cepat, mudah, dan efisien. Lalu, yang selanjutnya adalah Kompedati Kalender. Dalam fitur ini, pengunjung dapat mengakses kalender online yang di dalamnya sudah terdapat berbagai peringatan mengenai hari-hari spesial masyarakat adat di Indonesia maupun internasional. Selain itu, pengunjung dapat membuat agenda pribadi melalui kalender ini, jadi sangat bermanfaat bagi pengunjung. Lalu yang terakhir adalah fitur bergabung bersama Kompedati. Dengan mengisi formulir pendaftaran yang tertera pada laman tersebut, pengunjung dapat langsung bergabung menjadi bagian dari Kompedati setelah mendapat email verifikasi dari akun pendaftaran Kompedati. Baik, saya lanjutkan pada bab selanjutnya yaitu bab penutup. Pada poin pertama terdapat kesimpulan. Kesimpulan di sini kami menyimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis seperti kumpulan kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat serta berkembang dan diberlakukan dalam lingkungan masyarakat daerah itu sendiri. Pada era sekarang ini sudah terdapat berbagai gerakan yang mendukung masyarakat adat untuk mempertahankan haknya, tetapi belum efektif dalam hal mengikuti perkembangan zaman Society 5.0. Maka dari itu, kami sebagai penulis memberikan solusi dengan membuat komunitas peduli adat Indonesia atau kami singkat dan kami sebut sebagai Kompedati, yang juga berbasis website terkait dengan informasi adat yang bisa diakses oleh semua orang.
Terakhir adalah saran. Saran yang pertama yaitu bagi masyarakat adat, sebaiknya masyarakat adat dapat membuka pintu untuk perlindungan hak adat supaya dapat memperjuangkan hak adatnya lebih kuat lagi. Yang kedua, bagi masyarakat, sebaiknya masyarakat dapat lebih memberikan perhatian kepada masyarakat adat dan memberikan dukungan supaya kekuatan masyarakat adat dapat bertambah. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, sebaiknya pemerintah memberikan pendampingan lebih kepada masyarakat adat karena pemerintah memiliki andil yang besar juga dalam hal ini. Serta sebaiknya pemerintah memperhatikan mengenai adanya perampasan hak adat yang marak di Indonesia ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika